Hai, jumpa lagi dengan saya, Dedi Tubagus Lempugo. Saat ini saya akan mempresentasikan sejarah profesi guru PAUD di Indonesia. Yang pertama, sejarah profesi guru PAUD di Indonesia. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan sepanjang sejarah kehidupan manusia itu. Guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk manusia mempermudah menjalankan kehidupannya atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Sejarah lembaga kependidikan yang pertama, masa Belanda. Pada awalnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGIIB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru, bantu guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran, kebanggaan, dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan Indonesia. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalut-talut di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Membelah hak dan nasib buruh umumnya pada guru khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Lintas sejarah PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintasan sejarah PAUD menjadi beberapa periode, yaitu penjajahan Belanda, periode taman siswa, penjajahan Jepang dan awal merdeka, awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu, taman kanak-kanak, Al-Quran oleh PKPRMI, periode lahirnya PAUD tahun 2003 hingga sekarang. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, selain lebih bernuansa untuk kepentingan kolonial, Frobel School bagi kaum ibu hanya bertujuan agar anak mereka pandai membaca, berhitung, dan bahasa Belanda. Padahal tujuan pendidikan Frobel tidak mengajarkan anak baca, tulis, atau calistung. Sampai sekarang ini tak heran jika masih banyak ibu-ibu yang hanya mengharapkan anaknya bisa calistung ketika ia masuk taman kanak-kanak. Yang kedua, periode taman siswa. Pada 3 Juli tahun 1922 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya perguruan nasional itu membuka Taman Liar atau Taman Anak, atau dikenal pula Sekolah Frobel Nasional atau Kedrit Twin, untuk anak di bawah usia 7 tahun. Dalam perkembangan Taman Anak kemudian berubah menjadi Taman Indira. Penggunaan Taman Indira berdasarkan konsep Froben dan Montessori yang menganggap jiwa anak usia di bawah 7 tahun berada dalam periode perkembangan panca inderanya. Ki Hajar Dewantara mengakui
bahwa Taman Indra merupakan gabungan dari dua sistem pendidikan, yaitu problem dan misionaris. 3. Periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Memasuki gerbang kemerdekaan tahun 1945, kesadaran bangsa Indonesia mulai tumbuh. Para tokoh pendidikan ketika itu seperti Ki Hajar Dewantara dan Ali Sastroamidja, mantan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan waktu itu, menyadari bahwa pendidikan nasional harus bercorak nasional, sesuai kebudayaan bangsa Indonesia, bukan Belanda, Amerika, atau Jepang. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, karena pemerintah lebih fokus terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara, sektor pendidikan masih terabaikan dan pendidikan bagi anak usia dini belum terangkat. Pada waktu itu, kondisi pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi kritis. Akan tetapi para tokoh wanita Indonesia bersama-sama masyarakat tidak tinggal diam. Dengan berbagai usaha, mereka mencoba mengatasi krisis pendidikan melalui perkumpulan-perkumpulan atau organisasi wanita. Salah satu organisasi yang paling terkenal dan berpengaruh sampai keluar Pulau Jawa, tetapi jarang dipublikasikan, adalah usaha yang dilakukan Yayasan Bersekolah Ibu, Yayasan Beribu, sebagaimana tulisan Solehuddin tahun 1997 sampai 2000. Yang kelima, periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Sampai dengan suatu dasawarsa sejak dirancangkan Presiden tahun 2003, perkembangan PAUD terus mengalami perubahan dan peningkatan. Perubahan yang terasa adalah gencarnya upaya pengembangan PAUD yang saat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Dirjen PAUD, terutama upaya pemerataan lembaga PAUD untuk menjangkau anak usia dini hingga ke pelosok. Pengembangan model PAUD berbasis budaya lokal, upaya pengembangan pembelajarannya, peningkatan kualitas guru, lahirnya Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dan nomor 8 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini merupakan salah satu standar hukum dalam pengembangan PAUD dan peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Atas dasar Permendiknas itu kemudian diselenggarakan diklat berjenjang pendidik PAUD, tetapi uji kompetensi dan sebagainya. Yang keenam, latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu pertama, masih banyaknya anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenyam. Terima kasih. Inilah presentasi saya dari dan membahas sejarah profesi guru PAUD di Indonesia. Terima kasih. Salam buat kita semua.